Oke, kembali lagi sama saya di uh, tutorial project pengaduan. Untuk part sekarang itu kita udah masuk ke part 2 ya, yaitu pembuatan modul user. Sekarang kita ada di menu input aduan. Jadi kita akan membuat input aduan yang ada di modul user. Jadi kemarin kita terakhir kan ngebuat templating pada autentikasi. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke modul usernya, yang mana nanti kita akan membuat menu input admin. Beberapa yang akan kita lakukan itu kurang lebih ada 8 step ya. 8 step. Yang pertama itu adalah templating halaman user dengan admin LTI, yaitu di app-blade. Kalau kemarin kita kan yang autentikasi ada di app.out.blade.php ya, yang ada di resource view out. Jadi kalau kemarin layout. Kalau yang kemarin kan ini, sekarang kita akan mengedit ini supaya bisa digunakan, maksudnya supaya bisa kita customisasi dengan admin LTI. Caranya juga sama seperti kemarin. Untuk yang kedua itu membuat migration file untuk tabel aduan. Kemudian kita akan melakukan migrate si file migration tersebut, sama seperti yang waktu rekan saya Adila membuat migration yang ada di folder database dan folder migration yang ini ya. Cuma kita akan membuat benar-benar dari awal. Untuk yang ketiga kita akan membuat menu controller aduan dan membuat view index aduan. Kita akan menggunakan komen ini. Nanti kita akan balik lagi ke ini ya. Ini jadi acuan kita. Lalu ada yang keempat, ini membuat model table issue, melakukan konfigurasi pada model tersebut. Jadi untuk membuat model itu makanya ini komennya. Untuk yang kelima adalah tampilkan data list issue pada view dan siapkan alert simpan berhasil dan gagal ketika nanti. Jadi kita akan menampilkan data dari database ya ke halaman list issue kita. Dan yang 6-8 ini adalah fitur CRUD ya. Jadi 5, 6, 7, 8 itu adalah fitur CRUD. Nanti di fitur tambah dan edit kamu akan belajar tentang validasi sama upload file, karena kita niatnya ketika user mau input aduan dia bisa mencantumkan atau mengattachment file dokumen untuk bahan pertimbangan aduan ke si instansi terkait. Oke. Untuk yang pertama kita mulai akan melakukan templating halaman user dengan admin LTI app.blade.php. Perlu diingatkan untuk masuk ke materi ini kamu sebenarnya harus bisa, maksudnya udah paham HTML ya, dan kamu saya anggap sudah paham HTML, dasar-dasar HTML. Jadi nanti kita juga akan menggunakan yang namanya bootstrap, yang yang menggunakan kelas seperti ini. Saya juga nggak hafal banget, cuman seenggaknya kamu harus paham dasar-dasarnya. Dan yang kedua, yang pasti kamu harus paham PHP ya. Jadi nanti kita akan udah mulai bermain-main di controller dan juga model. Oke. Dan juga yang blade ini adalah view-nya ya. Kamu juga harus mempelajari MVC
apa itu MVC, kamu nanti bisa tanya-tanya sama Mas Wintri, atau kamu minta kontak saya dari Mas Wintri, nanti kamu bisa tanya saya secara langsung gimana, barangkali ada yang nggak paham, karena memang tutorial ini udah masuk ke part 2 ini bakalan panjang sih, lumayan. Oke, kita masuknya langsung. Kita akan, karena kita udah mempunyai ini semua, kita hanya cukup untuk membuka indeks yang ada di admin LTI ya. Kita buka dulu. Nah, ini semua akan kita copy ke app blade. Nah, seperti ini. Ini akan kita keluarkan section yang ada di child app.blade dari parent app.blade ini. Nanti kamu akan saya kasih tunjuk, oke? Ini akan namanya adalah title, dan untuk menunya mungkin dari sini dulu kita save di controller home. Di controller home itu dia masuk ke home, dimana ini view ya. Jadi di home ini file home.blade.php itu menuju ke app. Jadi otomatis nanti ketika kita mengakses home, kita akan menarik app ini sebagai kontainer si home tersebut. Coba kita buka terlebih dahulu Chrome-nya. Pastikan Laravel sudah jalan ya. Kita login terlebih dahulu. Oke. Ini sudah berhasil. Jadi templating kita udah berhasil. Kita tinggal rapihkan menunya supaya menunya itu apa ya, nggak banyak banget kayak gini. Jadi kan ini kan belum banget kita perluin, jadi kita akan bikin satu menu aja dulu, yaitu dashboard, dan kita sisakan multi level ini supaya menjadi contoh ketika kita ingin membuat menu multi level. Oke, kita masuk ke app.blade, kita untuk menunya. Oke, ini main navigation. Kita akan sisakan menu dashboard ini. Kita hapus. Ini sampai atas. Oke. Kita hapus satu lagi. Dan kita edit supaya dashboard bukan tree view lagi. Ini saya rapikan dulu.
Oke, udah bersih. Sekarang kita hapus ini semua ya. Kita akan menyisakan ini saja. Barangkali nanti kedepannya akan kita gunakan. Oke, ini kita cut, kita taruh di home blade karena nanti di home blade ini akan kita panggil di app.blade menggunakan yield. Oke, kita cari tutupnya di mana. Kita panggil yield content. Oke, ini udah bisa. Kita akan buka admin LTE untuk membantu kita dalam pengambilan coding contoh ya. Jadi ini kita butuh ini. Kita inspect elemen. Oke, untuk completing saya rasa ini kamu harusnya sudah bisa. Nanti sambil belajar nggak apa-apa. Dan saya yakin kamu sebenarnya sudah jago juga.
Oke, ini nggak ada title ya, undefined variable title, karena memang kita belum memberikan. Ada trik menarik yang kamu harus tahu, kamu harus belajar. Sebenarnya ini harus tahu gimana konsep OOP. Jadi kita akan membuat sebuah variabel pengantar, hanya pengantar gitu. Jadi variabel ini itu tugasnya mendefine terlebih dahulu sesuatu yang akan kita keluarkan secara terus-menerus. Jadi seperti halnya title yang ada di sini itu pasti kan dinamis. Yang ada di sini kita nggak mau dong kalau misal barangkali kelupaan tidak menulis title ini, maka otomatis title ini bakalan error atau nggak ditemukan titelnya, atau bahkan ketika di home blade kamu menulis titelnya seperti ini. Nah, title saya itu kalau misal ada perubahan itu kamu bisa utik-utik di view-nya, jadi kayak kurang efisien juga. Jadi kita akan memberikan atau membuat variabel title ini pada controller. Jadi kamu hanya harus mengembalikan seperti ini. Jadi kamu akan passing parameter title. Jadi konfigurasi title pasti ada di sini. Nah, tapi daripada kamu menginisialisasi variabel di sini, lebih baik kamu buatkan array, karena nanti kita akan ada misal data from database. Nah, di sini nanti kamu juga akan membuat yang namanya array parsing parameter yang isinya title, data. Jadi ketika kamu ingin membuat satu menu, yang mana di menu itu membutuhkan beberapa variabel data dari controller dari sebuah metode, kamu akan menginisialisasinya jadi kayak dua kali gitu. Habis inisialisasi ini, kamu inisialisasi si array tadi, terus baru dimasukin ke array parsing parameter kayak ini. Jadi kalau saran saya, kamu cukup untuk membuat di base controllernya. Jadi kan home itu extend dari controller, otomatis home controller itu adalah pewaris dari kelas controller ini. Nah, kelas controller ini adalah pewaris dari base controller yang emang punyanya si Laravel itu sendiri. Jadi kita hanya cukup membuat variabel array parse data, yang mana visibility-nya ini disebut visibility ya. Visibility-nya public dan ada isinya title. Nah, di sini ketika kamu emang ada di index, di dashboard, katakanlah, kita udah nggak perlu bikin yang namanya title. Kita bandingin ketika kita membuat dengan parse data yang ada di kelas parent ya. Jadi ketika kamu ingin mengakses
variabel di luar metode kamu harus menggunakan this. Dan ketika kamu ingin menambahkan elemen pada parse data, kamu cukup tinggal memasukkan misal data from database dan masukkan parse data kamu pada metode view yang mana akan dibawa ke home view kamu. Jadi kamu cukup tidak perlu lagi menginisialisasi array baru untuk di parsing ke view. Seperti itu. Ini akan kita hapus. Ini akan kita hapus terlebih dahulu karena kita belum menggunakannya. Jadi di parse data ini secara default dia udah memiliki title ya. Dan kamu juga bisa menimpa elemen title itu kok. Jadi kayak gini misal. Nah, di elemen title ini yang udah kita isi di kelas parent itu akan tertimpa menjadi isi ini title baru saya. Jadi seperti itu. Ketika kamu membuat metode baru atau menu baru, kamu tinggal menginisialisasikannya di metode tersebut. Nggak masalah. Ini coba kita Oke, kita bisa lihat di bagian title ini halaman dashboard pengaduan sudah masuk. Jadi intinya template kita ketika membuat menu itu templatenya udah seperti ini ya. Ada extend, layout add, section title, dan berikut dengan variabel titelnya yang dikirim dari controller. Dan juga ada section content, yang mana section content memiliki penutup yaitu end section. Dan ini akan kita bawa terus ya, jadi sampai sini itu pasti kita bawa terus. Kalau yang di bawahnya ini nanti kita akan jumpai template-nya ketika berada di modul aduan. Oke. Kita akan menuju ke, kalau misal kita sebelumnya kita akan coba rapihkan dulu ya, kayak apa sih yang kita perlukan. Mungkin ini sama ini kita nggak akan perlukan ya, mungkin kita akan perlu cuma notification saja. Jadi kita akan hapus. Di AppBlade kamu cari you have for message. Nah, ini akan kita hapus ya, karena kita nggak begitu, nanti akan hilang. Kita hapus, sudah, kita nggak begitu perlu. Mungkin ini akan kita perlukan untuk notifikasi saat aduannya sudah dibalas. Itu akan kita pertimbangkan nanti. Sekarang kita itu dulu. Ya, ini kita hapus. Wait.
Oke, sebentar, agak susah. Jangan hapus saya dulu satu-satu. What? Oke, cukup ya seperti ini. Dan ketika kita mengklik home atau menghilangkan home ini, itu akan menuju ke sini. Jadi kita itu inginnya menghilangkan si Laravel ini ya. Sebelumnya kita atur dulu logout, sign out biar bisa kita gunakan. Kamu cukup mengetik seperti ini. Oh, dia berupa post, jadi otomatis kita akan membuat yang namanya form. Actionnya ini URL yang baru saja kita buat. Action metodenya itu post, kemudian kita akan masukkan sign on ke dalamnya, tapi sudah bukan berupa tag E lagi ya, tapi dia berupa input, submit, logout, value, sign out, kelasnya btn default, btn flat. Sebelumnya saya lupa, kamu harus mencantumkan CSRF di setiap form. Ya, berhasil ya. Jadi kita login lagi aja dulu. Profil nanti akan kita bikin, cuman kita akan fokus ke modul yang tadi dulu. Dan untuk sekarang kita rapikan terlebih dulu ya. Seperti ini kita tidak akan menggunakannya. Kita hapus. Hilang. Nah, saya rasa tinggal ini ya, admin LTI. Sebentar, kita coba ini.
Oke. Ketika kita ngeklik ini, kita nggak mau berada di sini. Jadi kita hilangkan. Kita menuju ke root, lalu web. Nah, di sini setiap kamu membuat yang namanya modul atau menu, kamu harus mengatur rootnya di sini supaya bisa dibaca oleh Laravel. Nah, di sini kita hapus saja. Ini kita duplicate, lalu kita hapus bagian home yang pertama. Jadi nanti otomatis URL base URL-nya aja dia akan mengarah sama seperti ketika kita kunjungi URL dengan prefix home. Jadi sama aja. Oke. Nah, di sini juga kita ubah dulu URL saja. Nah, pasti kamu bingung, barangkali kamu belum tahu. Untuk informasi aja, name ini digunakan ketika kamu memanggil root root function di view. Jadi cara menggunakan name ini itu bagaimana? Adalah dengan cara seperti ini, root home. Jadi dia akan mencari root yang name-nya home. Coba kalau ada 2 mau nggak? Nah, jadi seperti itu. Sama aja dengan URL slash. Tapi kalau misal yang kayak gini, itu sering banget saya pakai ketika di ref. Cuma yang kayak root tadi itu, biasanya aku pakai di waktu bikin form. Sama seperti waktu bikin form logout ya. Jadi pakainya root. Jadi sebenarnya pakai URL juga sama aja. Oke. Sudah rapi. Kita akan lanjut ke task yang kedua, yaitu membuat migration file untuk table aduan, kemudian lakukan migrate. Aduan di sini kita akan buat menjadi table issues ya, karena kita akan standarisasi database kita itu menggunakan bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ke buat migration file ya untuk table aduan. Jadi langsung saja kamu ke terminal kamu atau command prompt, kita ketikkan php artisan migration dengan nama create issues table ya. Sorry, saya lupa ada Mac. Oke, kita enter. Nah, di sini php artisan akan meng-create filenya. Jadi filenya ada di sini, create issues table. Di sini akan ada beberapa field. Saya akan buka terlebih dahulu filenya. Nah, jadi filter table issues ini
kurang lebih akan seperti ini. Langsung saja kita buat ya. Untuk ID-nya kita akan buat jadi issue ID. Di sini ada user ID. Setelah itu ada judul ya. Jadi ada string. Title mungkin 200. Ada description issue. Mungkin ini kita pakai teks aja. Dokumen pendukung. Biasanya saya pakai teks. Ada status. Di sini biasanya saya enum. Coba kita lihat, saya agak lupa. Ini akan kita isi menunggu verifikasi. Dan menunggu verifikasi, diverifikasi, dan ditolak. Defaultnya menunggu verifikasi. Selanjutnya ada jawaban. Jadi ini one to one ya, antara isu sama jawaban itu one to one. Jadi yang akan kita kerjakan seperti itu terlebih dahulu. Kita kasih nama aja response isu ya. Oke. Tapi di sini saya juga mau nambahin enum publish itu, sorry ini harusnya array. Ya benar array. Di sini kita apa namanya? True atau false. Defaultnya kemungkinan kalau misal ada warga yang posting isu tersebut tuh nggak langsung bisa dilihat oleh warga lainnya. Jadi cuma baru masuk ke apa ya istilahnya ya, intinya belum dipublish. Yang publish itu sih ketika si adminnya emang menyetujui bahwa isu ini tuh layak nggak sih
online kan atau dipublish, maka defaultnya false. Kita save. Sebenarnya saya sudah membuat ini sebelumnya, maka saya coba cocokkan, barangkali ya betul. Kita save dulu ya, kita save lalu kita close aja, nggak apa-apa. Ini kita rapikan dulu, kita close semuanya. Kita menuju ke terminal lagi ya, dengan kita akan memigrate sih ke table isu tersebut, php dengan komen seperti ini, migrate. Kita enter saja. Oops, ada yang salah. Base table or view already exists. Alright. Jadi sebenarnya saya sudah memigratekan table tersebut sebelumnya. Jadi karena itu saya akan mengulanginya supaya mbaknya bisa ngikutin. Ini saya hapus aja, nggak apa-apa. Oke, kita ulang. PHP Artisan Migrate. Ya, berhasil. Maka table kita akan berbentuk seperti ini. Sebelumnya mungkin untuk isunya sendiri itu kita akan membuatnya menjadi varchar, karena memang barangkali untuk paper mbaknya itu bakalan ada pengkodean, maka saya akan membuatnya menjadi varchar isinya 20 ya, karena nanti mungkin untuk kodenya akan menjadi seperti ini. Karena isu itu sepuluh 23 04 20. 10 itu kode isu, 23 itu bulan, tanggal maksud saya, 04 itu bulan, 20 itu tahun, dan ada urutannya ya, 001. Kita akan buat seperti ini. Oke, lanjut ya. Kita akan mengulanginya. Untuk itu karena saya nggak begitu hafal, jadi saya memilih untuk melakukan penghapusan secara manual ya. Sebenarnya sudah diajarin sama Mas Adila, mbaknya kan, untuk reset migrate itu ada komennya sendiri, tapi sayangnya saya nggak begitu hafal. Jadi saya hapus di table migration data-data yang sudah di migration, contohnya tadi isu, kemudian saya hapus table isunya. Setelah itu saya tinggal jalanin PHP Artisan Migrate, maka akan muncul kembali table isu dengan isu ID-nya varchar.
sorry ini belum primary key, jadi saya masukin aja primary key secara manual. Mungkin nanti di layar video di balik layar saya akan mencari tahu gimana si issue ID ini supaya bisa jadi primary key di codingan ini, supaya nanti mbaknya tinggal migrate aja. Tapi mungkin akan saya cari tahu langsung aja. Ya, jadi kemungkinan katanya ditambahin ini dulu sih, tambahin primary key. Coba kita akan mengulangnya. Ya, betul sekali. Jadi codingan final untuk migrate issue table adalah seperti ini. Setelah itu untuk step yang ketiga akan kita lanjutkan di part 2 titik 2 ya, karena record saya ini udah lumayan panjang. Kita akan bagi ke part selanjutnya. Jika mbaknya masih ada yang bingung untuk part ini, bisa ditanyakan kepada saya langsung. Untuk kontak WhatsApp saya bisa tanyakan ke Mas Windri. Oke, selamat sampai bertemu di part selanjutnya.